sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yaitu akan disampaikan langsung oleh pembina Satriawan dan Satriawati Pondok Pesantren An-Nur, sekaligus perkenalan kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Erwin SHI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala bil hadits innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang pertama-tama, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, keluarga pondok pesantren An-Nur yang kami muliakan, selamat datang di pondok kita, pondok pesantren An-Nur, pondok kita bersama, pondok umat. Bapak-bapak hadirin, adapun pada kali ini katakanlah kita bertemu, bertatap muka bersama, mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah tersambungnya kasih sayang di antara kita, tersambungnya tali silaturahim. Karena di antara sekian kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menghidupkan, menyambung dan memupuk silaturahim. Bapak-bapak, para wali santri, para dewan guru yang kami muliakan, terutama pimpinan pondok pesantren An-Nur, kemudian yang kami muliakan yang juga kami hormati adalah dari pihak yayasan yang menaungi pondok pesantren An-Nur ini. Sebelum saya akan berbicara banyak, insya Allah saya diberi waktu yang agak banyak. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri supaya nanti kalau misalkan berkunjung ke pondok ketemu dengan saya dan nyapanya enak. Nah, jadi yang pertama, perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erwin Hadinata. Nah, itu nama yang diberikan oleh bapak saya, Erwin Hadinata. Adapun asli, nah asli yang asli sama, aku ini Jemugan, lahir di dusun Kepayang, belajar kecek-kecek di dusun Kepayang. Namun sesudah dari SD ini entah mana yang menagi kecek dulu menghasil bangga umat jahat bro, lah dibuang ini ke pondok. Hasilnya genemannya, hasilnya nak tegang kok dimutul, nak hasil dapat belayan kasih sayang dimutul. Nah inilah dicampakkan hasil dulu nih, hasil dicampakkan untuk mondok. Nah mondok ini yang pertama dipondokkan di Saketiga dulu di Rodotul Ulum Saketiga itu Kiai Haji Tolat Mofailse. Nah kebetulan sekarang dulu Kiai itu jadi senior, jadi yang tegak
agak rikuh karena beliau juga kebetulan alumni Gontor. Nah jadi agak rikuh kami kata mana kiai mana lah senior pula, dan sering kamu karena sering berkumpul alumni pondok. Tapi sayang ketika di Rodotul Ulum itu tidak baca lama, cuma bertahan selama 6 bulan. Jadi ini cerita 6 bulan ini 7 kali botak. Jadi Gumba ini tidak pernah kumpul selama di Rodotul Ulum. Pernah sebulan 2 kali kena botak. Pada akhirnya ujung-ujungnya dikeluarkan dari botak. Masya Allah, balik gitu. Juga hasilnya balik tegoh-tegoh ini. Aminat dapat kabar, ujung-ujungnya tahun depannya dicampakkan ke jauh. Masih hasil dicampakkan. Oh iya mak, kurang hasilnya dicampak ke mana? Dicampakkan ke jauh. Diangkat ke Magelang. Ini selayang pandang kan, selayang pandang. Mangkel mak bercerita ke depan-depan namun tegang, baca saling bernegan mak mana nanti. Di Magelang ini dibuang ke jauh, datanglah di Magelang. Kebetulan di Magelang itu mondok di pondok pesantren Abdus Salam. Itu tempatnya di Tempuran, Kabupaten Magelang. Nah jadi yang mendai Magelang atau Purworejo, nah itu parah guys itu pondoknya itu. Kebetulan pula, nah ini nyambung mereka agak ke jauh. Kebetulan pula nama kiai kami dulu, Kiai Haji Abdul Aziz Ashuri. Nah ternyata beliau itu dulu setelah dari Gontor melanjutkan pendidikan kesarjanaan di Gontor. Terus kemudian setelah itu dikirim oleh Gontor untuk jadi guru bantu di Sri Bandung. Nah ketika di Sri Bandung ternyata di antara murid beliau ini jelalah Kiai ini Ustaz Komda. Nah jadi bertemu di situ. Oke, balik lagi ke cerita Magelang. Alhamdulillah di Magelang pada akhirnya selesai selama 3 tahun. Terus kemudian setelah di Magelang itu ragu antara memilih untuk ke Lerboyo atau ke Tebu Ireng atau ke Gontor. Pada akhirnya balik ke dusun, mikir, minta pendapat kok Mbak, menuju Mbak terserah, nanti pulang menjalani. Mbak ini tidak pernah mondok mana gitu. Bertanya kiri kanan, dek ngatik yang pacak nganjok masuk. Karena ternyata di Kebayang belum ada yang pernah mondok di Lerboyo, belum ada yang pernah nombok di Tebu Ireng, belum ada yang pernah nyicip di Gontor. Bingung. Pada akhirnya ngomong ke Umak, ngomong ke Mbak, berangkat ke jauh, balik ke Magelang. Di Magelang nemui lagi Kiai Haji Abdul Aziz Ashuri tadi. Minta pendapat beliau, mak mana eloknya aku. Jadi berangkat dari dusun Suham nemui Kiai tadi. Minta. Pada akhirnya beliau menunjukkan ahsanta antadhaba ila Gontor. Jadi loknya kampungan berangkat ke dari Gontor. Sudah berangkatlah ke Gontor. Berangkat Suham ini. Berangkat Suham ke Gontor, daftar Suham, milu tes Suham, dan alhamdulillah lulus di Gontor 1 intensif L. Kelas paling ujung, paling belakang. Jadi di Gontor dulu dari kelas B, C, D, U, F, G sampai L. Nah aku tuh pertama kali masuk Gontor kelas L. Karena saingan masuk Gontor pada waktu sangat ketat. Tahun pagi yang mengangkatkan budak itu ke Gontor, yang daftar 10.000, yang lulus 4.000, jadi 6.000 dia lulus. Kebetulan pada waktu itu ujian alhamdulillah masuk kelas terakhir. Alhamdulillah di tahun berikutnya ada peningkatan dari L balik ke H, H balik ke I. Jadi yang di Gontor itu kelas 1, amun dari seluruh SMP kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6, terus kemudian pengabdian. Nah, alhamdulillah pacak selesai. Pada akhirnya ngabdi balik mulai ke Magelang.
Setelah balik di Magelang, hasil-hasil nak kuliah, ngancaplah kuliah di Jogja. Nah di Jogja ini belumlah ternyata, karena Gontor itu, lulusan Gontor itu Syawal, bulan Syawal, bukan lo pada umumnya. Namun pada umumnya itu bulan 6 biasanya kan. Nah ini bulan Syawal itu sudah riayil. Kebetulan di tahun itu antara riayil dengan bulan 6 itu selisihnya hampir setengah tahun. Nah daripada nunggu kuliah, izin dengan Ustadz Aziz untuk berangkat ke Kediri. Di Kediri ini mondok di pondok pesantren Al-Fatah. Sambil pondok pesantren Al-Fatah ini pondok salaf khusus ngaji kitab. Jadi malam ngaji kitab di situ, siang belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, cece nak dalami di Pare. Jadi yang kita penangani di Kediri itu ada kecamatan Pare. Nah di Pare itu ada kampung Inggris tuh. Nah ternyata sampai ke sana, sampai ke kampung Inggris itu, ternyata yang membangun desa kampung Inggris itu alumni Gontor, namanya Mr. Kellen, Jemu Kalimantan. Jiku kecuali menak dalam tegas sama kan. Ternyata metode yang dipakai di Pare itu juga sama. Jadi pada akhirnya ya sudah, karena lakadong di Pare milu. Selesai alhamdulillah 6 bulan, balik ke Jogja. Jogja ini kuliah, terdaftar di UIN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Pertama kali kuliah ngambil Fakultas Usuluddin di Akidah Filsafat. Di Akidah Filsafat, nah ini cara diri cuma dusun. Dek ngatik keluarga yang lah pernah kuliah. Dek ngatik pula mama apa nenek kajut yang pernah kuliah. Jadi pada akhirnya dek ngatik mentor itu susah, karena dek ngatik cuma yang nyeritakan pengalaman. Jadi harus niti diwe. Sud tekaning filsafat Usuluddin, ini ngaji tauhid. Pikiran awal-awal balik dari pondok ngaji tauhid. Masuk fakultas ternyata kita belajar filsafat, mengenal filsafat Inggris, filsafat Prancis, filsafat Barat, filsafat Timur, sampai ke filsafat Nusantara. Bertahan 8 semester. 8 semester hasil mutar-mutar pengetahuannya. Dek tegak ujung. Dan tidak diturunkan dalam ranah konseptual praktis. Nah bahasanya itu aja. Nah pada akhirnya memutuskan, sudahlah ini sudah saya disudahkan, aku ngambil yang agak real, yang mungkin ada ancaman pindah kampus, bukan pindah kampus, pindah fakultas. Ngambil lagi berkas, mendaftar lagi, mendaftar di Fakultas Syariah, jurusan ahwat, jurusan jinayah wasiasa. Jadi jinayah siasa itu hukum pidana dan tata negara Islam. Jadi mau minangi namanya tuh hukum tata negara dan ilmu politik Islam. Minangi dikatakan itu. Nah lulusnya dan alhamdulillah selesai di situ. Pada akhirnya bebini ngambil di sana, netap di sana, beguyur hidup di sana, sambil ngaji di sana. Pada tahun 2000 ditelepon dari besok, Mbak Ladul, ladek ngatik yang ngurusnya, amun ngan pacak balik. Nah balik besok. Nah, ini cerita selayang pandang ya. Balik, dan alhamdulillah balik ini sebenarnya banyak penyesalan. Penyesalan tuh hasil sebelum balik ditawari. Yang pertama ditawari berangkat ke Malaysia, ditelepon untuk jadi staf ahli kedutaan di Malaysia. Tapi lah tahu umat bak ini kan balik. Dek bahani melawan perintah umat. Balik. Uji bini mau mana berangkat dia. Caknya lemak juga di Malaysia. Dek balik. Cuma tuh ngajung balik. Mak mana aku baca kayak ini mak ini dek cuma tuh balik. Aku beket cek lah jauh balik. Sampai di dusun bertemu dengan komunitas-komunitas.
memang waktu di Jogja, waktu di mana-mana aktif di kemahasiswaan Abilias ini ke NU, Nahdlatul Ulama waktu itu di TMI. Terus kemudian aktif juga di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Lanjut balik ke sini, gabung dengan Nahdlatul Ulama dan diminta untuk menjadi ketua Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Nahdlatul Ulama. Jadi untuk kabupaten, alhamdulillah saat ini masih dipercayakan untuk Lakpesdam. Nah ini riwayat. Setelah ditemu ini, ketemulah salah satu pondok, ditawari untuk bantu ngurus pondok. Jelas pada waktu itu bantulah ngurus pondok. Ngurus pondok berjalan selama 2 tahun, danani 2 tahun. Pada akhirnya izin keluar. Karena memang ya ada beberapa hal keluar. Intinya balik kita tadi nak nunggu umat, Mbak. Udah. Di pondok itu juga harapanku tuh ngamalkan ini kalau mujur bakku yang lagi kolakan aku nakok sare-sare itu, kalau mujur kecipratan amal amun aku ini milu ngajar. Kalau mujur ini jadi apa? Amal jariah untuk jemaah terus. Pergilah. Katakan jemaah jauh-jauh sekolah deh jauh sampai balik dusun nganggur berkebun, dek ngaku, dek masalah. Innamal a'malu binniyat. Tapi entah neman hasilnya nak sibuk dia. Tawaran. Beberapa pondok akhirnya minta ketemu sama kenang-kenang. 3 kali bertemu suka kena ikut dari pondok itu. Datanglah ke sini cerita. Datang ke sini minat. Ada hasil sir minat budak, minat mak mana. Habis mak mana pengen lagi. Uji gue Pak Yai, aku insya Allah pacak bantu. Cuman minta bantu aku selama 2 hari. Pacak bantu seminggu selama 2 hari. Payung dia. 2 hari sibuk ngurusi budak, kenal budak, tahu permasalahan budak, tahu macam. Dia tahu tempatnya 2 hari. Pernah 2 hari di sini, kapan tinggalkan balik, nala kacauan. Ciku dia tahu 2 hari. Pada akhirnya sudah dek keluar lagi. Kadang sempat balik sujud ke umat, sujud ke obat, sudah itu pergi. Dan alhamdulillah semakin tahu, semakin kenal dengan budak-budak, semakin tahu permasalahan kawan-kawan di sini, permasalahan anak-anak di sini. Pada akhirnya dapat gambaran. Gambaran pertama ada ibarat. Lo jeng kurang gawian, jarang bergawi, dek payah. Kira-kira makan tuh neman deh, Kira-kira dek bergawi payah, minum ayam putih neman deh. Walaupun kepala kegentong ayam putih, karena dek payah. Mak itulah pula ternyata dengan keadaan bukan. Tidak mengerti akan pentingnya ilmu, belum mengerti akan pentingnya pengetahuan. Karena tadi belum pernah tertumbur mana hasilnya jadi jemubang itu kan itu. Kenapa kena jema-jema menjadi yang tua nak pelajari. Ngapa di antaranya neman terbentuk ngapalah aku dulu di sekolah, ngapalah aku dulu di belajar, ngapalah karena tadi lah begawi ayah lah nanti agi. Ayah lah habis begawi keluar terhasil setelah minum ayah lah dikit. Sedangkan kondisi si budak ini belum, umur baru belasan, pengalaman belum jauh, penghinaan belum jauh. Sedangkan faktor lingkungan yang ada di sekitar kita ini adalah faktor apa? Mohon maaf, lingkungan yang bukan nuansa ilmiah. Maaf aku ngomong bukan ngecekkan diri, bukan, tapi ini fakta. Sangat jarang misalnya kalau di dusun-dusun ada halako kajian, ada guru-guru ngaji yang dijenguk, ada yang minta pendapat, ada yang jarang, dikinak jarang.
Lama juga di dusun ngawasi. Kapan dikina ada organ, kapan dikina budak terekan, kapan dikina main game, kapan dikina cerita duit, kapan dipancing, kapan dikina cerita ngupah, kapan sekarang cerita dunia. Bahkan yang tua-tua itu bercerita tentang mati yang jauh. Ini fenomena masyarakat kita. Pada akhirnya kita baca, bayangkan aja, anak didik yang di usia main itu kira-kira apa yang ada di dalam pikirannya melihat realitas yang lain. Akankah dia terpikir bahwa ilmu agama ini penting? Kaca dia ilmu agama, sedangkan di luar sana cuma berlomba nuntut, di luar sana cuma mana gila-gila nanya kaduit, bahkan nyumpang lagi pahami, merampok lagi pahami. Dia itu jauh-jauh, kadang-kadang inak cuma sekeliling ini. Habis maghrib dia cerita di dalam rumah. Ini mohon maaf, aku ini selada tuh banyak dusun nih. Habis maghrib dia yang ditonton budak. Apakah nginak baknya sembahyang, ngaji, baca maulid, atau nginak pedih? Sudah subuh, apa subuh pada ada di tuan. Sudah asar kemana budak? Sudah zuhur kemana budak? Yang namanya tarbiyah itu ada tarbiyah madrasiyah, ada tarbiyah al-baitiyah, yang skop lebih besarnya lagi disebut tarbiyah al-bi'ah atau bi'ayyah. Jadi ada pendidikan rumah, ada pendidikan madrasah, ada pendidikan lingkungan secara luas. Makanya di dalam pesantren itu didoktrin, dibangun bahwa apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan haruslah berisi tentang pendidikan. Kalau sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan di dalam pondok tidak mengandung unsur pendidikan, maka itu keluar dari alam pendidikan. Sekarang kita lihat, kita banyak menggugat makmanian kualitas-kualitas pondok di Sumsel ini, makmanian kualitas-kualitas pondok di Batu Raji. Satu yang harus kita catat, pondok-pondok di Jawa itu pondok-pondok yang tua. Pondok Sidogiri itu didirikan pada tahun 1700 sekian. Pondok Gontor itu awal mulanya juga didirikan pada tahun 1800 sekian. Pondok Sunan Ampel, Sunan Derajat yang ada di Tuban umurnya sekian. Dan memang peran pondok pesantren terhadap masyarakat di Jawa itu sudah lama, sehingga membentuk banyak kebudayaan, mempengaruhi kebudayaan masyarakat sekitar. Jadi memang alam masyarakat itu klop dengan alam pendidikan di pondok. Nah, di Badadi, Sumatera yang mempunyai sejarah kepesantrenan itu dulu. Yang pertama Aceh, namanya Daya. Di Aceh itu bukan pondok, Daya itu Aceh. Model halako. Nah, terus kemudian kalau di Padang itu pendidikan surau. Mungkin kita neman tekannya. Amun budak Padang itu lah usia balik, dia tidur di rumah. Diajukan mbak rumahnya tidur di surau. Di surau dia belajar ngaji, di surau dia belajar mencak, di surau dia belajar hidup bermasyarakat. Memang disiapkan masyarakat kita. Tidak heran kalau misalkan kemerdekaan awal-awal Indonesia itu kapan dikit-dikit di Padang, dikit-dikit di Padang, dikit-dikit di Padang. Muhammad Hatta yang mana, Sultan Syahrir yang mana, Padang mayoritas. Karena memang dibentuk oleh masyarakat. Tan Malaka di mana, Sultan Ibrahim di mana, Padang, generasi Padang. Aceh pun itu, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini hampir mirip dengan Padang tapi gagal. Ini agak cerita panjang, ini kaitannya juga pendidikan anak-anak. Artinya kita coba untuk melihat anak-anak ini sebagai produk lingkungan. Bukan anak-anak ini bukan apa besi yang macam di pam pepek bentuk. Nah, tapi anak ini dibangun oleh lingkungan yang luas.
sejarah pondok pesantren di Sumatera Selatan. Cikal bakal tumbuhnya pesantren-pesantren di Sumatera Selatan ini dari tradisi yang namanya naun. Tradisi naun. Tradisi naun itu dulu cuma berangkat haji, lama lagi zaman kini kan, berangkat haji ini kapan berangkat haji tinggal di haji dek wale-wale, belajar lah di sana, belajar di sana ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun dan seterusnya. Kemudian balik. Dusun Kepayang itu banyak yang setelah naun banyak, tapi lah tinggal kan lama. Dan di dusun-dusun lain pun juga banyak yang naun. Nah, jemu-jemu yang balik dari naun, dari Madinah, dari Mekah inilah yang menjadi rujukan di zaman dulu untuk keagamaan di Sumatera Selatan ini, di dusun-dusun. Tetapi model pembelajaran pada waktu itu, maklum, karena memang pada waktu itu belum menjadi King Saudi belum menjadi Saudi Arabia belum. Pada waktu itu masih yang disebut dengan Tanah Hijaz. Tanah Hijaz, negeri Hijaz itu bagian dari Kesultanan Ottoman yang ada di Turki. Dan pada waktu itu memang belum ada madrasah. Ini sejarah. Kemudian adanya madrasah itu, madrasah pertama di Madinah dan di Mekah. Di Mekah udahnya itu yang disebut dengan Salwatiyah, Pondok Salwatiyah. Generasi awal Pondok Salwatiyah itu ialah Kiai Anwar Kumpul Sri Bandung. Balai Kiai Salwatiyah, beliaulah yang kemudian bangun pondok yang pacak dalam skala besar. Sampai Sri Bandung inilah. Sri Bandung ini pada akhirnya ngirim kader-kadernya banyak yang di dusun-dusun. Pokoknya mendingan di setiap dusun itu alumni Sri Bandung. Pada cuma petani, pada cuma macam itu alumni Sri Bandung. Tapi habis generasi itu. Habis generasi. Pada akhirnya generasi ini habis. Ini uji menjauh kepaten obor. Amun obor nila mati lah sehari. Nak ngidupnya nyakah cahaya amun obor lah mati lah sehari. Karena kegelapan inilah terlampau pekat. Nah, jadi mungkin di sini gambarannya dikit bahwa anak-anak kita ini adalah produk lingkungan. Bahkan ada kaul yang mengatakan man sayarol payan juril walad. Siapa yang nak dirobak kinayana. Tapi ini makol bukan untuk membaca ilmu, bukan untuk membaca ilmu. Kita ini kalau dapat ilmu baca betul. Maksudnya untuk introvert. Amun kira-kira anak di Bima ini jangan-jangan ada hal yang paling dalam di dalam hati kita yang lain. Ini ajaran para pendidik-pendidik. Man sayarol wal yanzuril wal. Siapa yang nak bak kina anak. Tapi lagi-lagi catat, ini bukan untuk ngatai dulu. Memang habong dekan tunggu dari jauh dari pulau. Ini kecil kinai ilmu itu untuk dandani awak di bekas akas. Nah, sampai di sini kan. Jadi jangan-jangan ada banyak hal faktor itu ada. Aku nih katakan ngajar di pondok ini dulu sempat ngajar di Magelang itu juga hampir 2 tahun. Jadi walaupun lah kuliah dulu di Gontor, kuliah di Jogja, balik pergi masih ngajar. Karena Magelang Jogja itu cuma di kurang lebih 40 menit dari pondok Magelang itu ke kampus. Jadi berbeda memang, alamnya itu berbeda dengan alam Sumatera itu berbeda. Oleh karena itu memang banyak pada kesimpulan, dan kebetulan juga di Gontor itu waktu aku di Gontor itu memang dari beragam suku, beragam ras, cuma Papua, cuma macam-macam ada. Sampai cuma Aceh, cuma Brunei, cuma Thailand, cuma Malaysia, cuma Amerika pada waktu angkatanku ada pula cuma mana ini Inggris ada. Pada waktu angkatan aku di Gontor pada waktu itu. Karena memang banyak
jemu jauh, jemu Jakarta, jemu macam-macam. Ini beda. Di ujung-ujung datang ke dusun. Inilah Mahasiswa Pancak, lulusan dari Magelang. Dulu ini cerita tahadus bini, bukan untuk menyombongkan diri. Waktu di Magelang, ini kebetulan ada adik kelas yang jadi wali santri. Itu di ujung. Adik kelas waktu di Magelang tuh. Misal, waktu di Magelang kebetulan pondok kita itu dapat nilai terbesar se-Kabupaten Magelang. Kebetulan pada waktu itu. Dan kebetulan yang nilainya paling besar di pondok itu saat itu aku. Saat itu. Jadi Mahasiswa melawan lah datang di kontornya tadi kan. Hasil gagal paling hebat. Ternyata kita nemukan bahwa luas dunia itu. Dalam dekkan dalam dibanding lautan. Dalam lautan dekkan dalam iklim dibandingkan samudra. Dan seterusnya ngati ujung sahabat. Ada aku bertemu di antara ini salah satu anak Kiai Haji Hasyim Muzadi yang mantan ketua PBNU, Gus Yusron itu, Yusron As-Siddiqi. Itu sekamar, buat sekamar. Jadi dia ini kelas paling pucuk terus. Gawinya ini santai. Dia aktif waktu itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya niat itulah nilai daripada suatu pekerjaan. Apa yang diniatkan itu yang boleh. Amun dikit nanam padi, lalang masih ketumbuh. Cuma namun tumbuh nanam lalang padi dek kan tuh tumbuh. Kiri-kiri itu. Nah ini satu itu keikhlasan orang tua. Ikhlas orang tua ini, kapan orang tua ikhlas akan ikut ke segala banyak hal. Kan betah ya, amun ini memang betul-betul ikhlas di buku kan betah. Ini duit bulan mana nak kirimkan buat diri. Ini makanan mulai mana nak kirimkan buat diri. Dan seterusnya. Insya Allah kalau niatnya lurus akan mengajak ke jalan yang lurus terus. Dan ujung-ujungnya anak. Yang kedua, keikhlasan guru-guru. Keikhlasan guru-guru. Puas hati yang menjaga guru yang ikhlas. Puas. Nah mudah-mudahan oleh karena itu di dalam pertemuan kali ini kami minta dengan bapak-bapak wali-wali semuanya minta tolong guru-guru di pondok ini didoakan. Mudah-mudahan keikhlasannya dijaga oleh Allah SWT. Dijaga semangatnya, dijaga keistiqomahannya, dan dijaga dikawal terus niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicukupi. Biasanya penggaruk dek cukup itu penggaruk hati ini dek cukup. Tapi insya Allah Allah berjanji. Mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja. Amun memang benar-benar bertakwa Allah yang untuk solusi tanda mana. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan dibaca takwalah dengan Allah, Allah akan mengajari. Hakala. Yang kedua. Ini yang kedua tadi guru-guru. Makanya minta didoakan guru-guru, minta didoakan pondok ini. Inilah di antara ketemunya kita pada hari ini. Tolong didoakan guru-guru, tolong didoakan pondok supaya bisa pondok ini menjadi berkah dan memberkah, bisa hidup dan menghidupi, bisa terus bergerak dan menggerakkan. Jangan cuma pondok ini bergerak maju, tapi tidak menggerakkan masyarakat, menggerakkan kader, menggerakkan yang macam-macam. Jadi akhirnya kita berharap bahwa pondok ini mampu menggerakkan segala sektor. Oleh karena itu minta doa, karena perjuangan masih panjang, jalan masih panjang.
Dan cobaan-cobaan itu kalau tanpa keikhlasan, tanpa keterpanggilan, habis. Walau siapa akhir-akhir ini kita memang pondok ini aku ngane riwayat kabar bahwa banyak diterpa masalah, diterpa ujian, macam-macam. Tadi mungkin disampaikan ada yang mengatakan ini sesat, ada yang mengatakan ini Muhammadiyah, ada yang mengatakan ini NU, ada yang mungkin mengatakan ini wahid. Yang mana yang benar? Yang dek benar itu yang umum. Ngapa itu? Karena dia dek kenal dengan NU, dek kenal dengan Muhammadiyah. Kalau kenal dengan NU sudah sedar. NU itu Pak mengakui 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Diakui. Baca Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Hasyim. Baca. Untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Hasan Al-Asy'ari wa Imam Al-Maturidi. Ini juga yang kita pelajari di pondok. Tapi apakah Muhammadiyah tidak belajar itu? Belajar, Pak. Belajar. Muhammadiyah juga belajar. Imam min tasawuf, Imam Ghazali, dan kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini juga yang dipahami oleh guru-gurunya, yang juga sebagian diamalkan oleh guru-gurunya di pondok ini. Jadi terserah. Tapi kalau dinisbatkan pondok ini pondok NU, mungkin secara amaliyah dan tradisi iya. Tapi secara struktural tidak. NU tidak ngatur-ngatur pondok ini. Kalau dikatakan Muhammadiyah, pondok ini Muhammadiyah, bisa jadi iya. Kenapa? Karena ini Muhammadiyah juga belajar tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah juga belajar. Jadi mana aku belajar ilmu itu apakah aku Muhammadiyah? Kalau aku belajar ilmu itu apakah otomatis aku NU? Tidak, Pak. Muhammadiyah itu bentuknya jam'iyah, sedangkan Muhammadiyah itu bentuknya musyarakah, sedangkan Muhammadiyah itu bentuknya jam'iyah. Ini jawaban semua. Jadi yang mulai itu tak kenal NU, tak kenal Muhammadiyah. Kelas. Jadi katakan kawan-kawan ajungkan hayo ke pondok. Kinai kitab dia yang kita baca, kinai mana amalia kita. Aman nak bertanya diskusi silakan. Terbuka pondok terbuka. Pondok terbuka. Pondok ini memang untuk umat. Tapi memang kadang-kadang kalau di dalam ada aturan-aturan, misalkan waktu-waktu berkunjung dan seterusnya ini kita tata. Tapi kita terbuka. Agak. Sampai di sini jam berapa ini? Ini masih kodi malah mau mana? Jangan. Baik, kita langsung masuk membahas masalah ke pondok pesantren. Jadi bahas masalah budak tadi. Lah panjang lebar tadi ngomongin masyarakat, ngomongin hal-hal yang bentuk kepribadian manusia secara psikologis dan lain-lain. Nah ini loh. Jadi aku ngajak Bapak Ibu gala-galanya, kita tempatkan anak ini sebagai anak kita bersama. Bapak diamanati oleh Allah melalui ibu untuk dilahirkan. Kami juga diamanati oleh Allah untuk dia belajar di sini. Ini anak siapa? Ini ya anak kamu, ini ya anak kami, ini ya anak masyarakat, ini ya anak agama, ini ya kader bangsa. Kita membesarkan kader ini untuk mengabdi kepada Allah, ya sudah, ini di jalan Allah. Ini anak kita sama-sama. Kadang-kadang di dusun minahilah ada tema itu lagi. Anak mamang diwe, amun dimarahi, mamang yang marah. Anak uwak diwe, amun disentuhkan, uwak juga mendukung. Bukan lagi ini anak kita sama-sama, kita didik sama-sama, bukan lagi. Anakku, baca aku ngajarinnya. Dia nak dimarahi. Pola sudah berubah. Nah, tolong ini kita perhatikan perubahan-perubahan tiap detil dalam masyarakat. Ini yang bentuk
karakter yang tidak mau diarahkan, karakter yang keras, karakter yang ingin selamat sendiri dan seterusnya. Nah, jadi tadi balikkan cerita Aus tadi. Jadi budak-budak kita ini, anak-anak kita ini ke depan insya Allah, karena sedikit menyimpulkan bahwa mungkin budak ini dek haus ilmu, dek deneman tertunggu, dek deneman menghasabah bang. Jadi ke depan insya Allah untuk masalah pendidikan kita diskusi bersama bahwa yang akan kita pakai adalah proses berjenjang. Proses berjenjang itu maknanya ini insya Allah ini ada SMA ini akan kita bentuk sebuah wadah organisasi yang kemudian akan kita latih, yang akan kita berikan tugas untuk ngatur adik-adik. Bila kamu ngomong mana pondok itu ngajungkan santri-santri SMA ngatur budak-budak ngapun dari Ustadz nih kan? Nah ini budak ini. Tadi dengan penugasan inilah kita mendidik. Tentunya dikontrol. Dengan penugasan ini misal untuk ngatur masjid, ngatur siapa yang berhak imam, sudah inilah diserahkan dengan mudah. Misalkan azan jam berapa, suara di mic ini atian, mulai bangunin budak jam berapa, absen di masjid, mak mana absen ini mulai ditata untuk penugasan kelas SMA. Harapan kita bahwa yang SMA ini akan mendapatkan proses mak uji orang tuh learning by doing, dia learning by doing, belajar sambil gawe kan. Karena kan ilmu yang cuma dihafal, dia dipraktekkan ini, dia nambah. Man ya'malu bi ilmihi alimallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, barang siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan memberitahunya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi ilmu yang berada di dalam kelas ini kita coba untuk dipraktekkanlah di dalam pondok, supaya mudah-mudahan tadi tercipta nuansa. Apa yang dihasil, apa yang dikina, apa yang dihasil, apa yang dikina, dikaning ini gala-gala pendidikan. Belajar mak mana tanggung jawab, belajar mak mana ngurusi budak, belajar mak mana nyampaikan produk. Pak, aku dulu asal dek tahu bahasa Arab, amun dek diajungi dipaksa ngajahi budak-budak waktu itu di kamar bahasa Arab. Karena amun budak ini ya, aku kelas 3 ngajahi budak kelas 1 bahasa Arab. Amun budak kelas 1 nih dek tahu bahasa Arab, aku yang kena sebat. Jadi mau tak mau aku harus belajar lebih banyak dari budak. Awalnya malas dek ngamu. Tapi Ustadz dia kena doaku kelas 3 nih. Dia kinanya budak kelas 1 nih pacak lom bahasa Arab. Amun lom pacak bahasa Arab berarti ngan kecil. Ngan yang tanggung jawab. Mau tak mau aku yang bertanggung jawab itu harus belajar lebih kencang. Ini salah satu efek dari penugasan tersebut. Di sisi lain dengan penugasan berorganisasi tersebut, anak-anak kita harapkan akan terbiasa dengan pola masyarakat yang terorganisir. Kita berharap bahwa anak-anak terbangun mentalitas leadership, jiwa kepemimpinannya terbangun, kedewasaannya dalam bersikap terbangun. Biasanya budaknya yang punya adik lambat dewasa, karena dia diajukan didik. Amun adiknya yang salah, kakaknya yang kena marah. Itu kan biasanya model keluarga. Nah begini juga model. Insya Allah begini model. Anak-anak kita nih yang SMA, yang SMP kelas 3 balik dari pondok masih cengeng. Karena memang tidak pernah diberi tanggung jawab. Akan kita berikan tanggung jawab supaya muncul kedewasaan. Pacak mak mana cara buat laporan. Di kelas belajar bahasa Indonesia, nulis surat laporan, nulis surat ini, tapi tidak pernah praktek.
Ketika mereka dihidupkan organisasi, belajar dan macam-macam, maka ustadznya tolong laporannya diberikan, tolong absensinya diberikan, tolong kalau ada perlu apa-apa pengajuannya dengan surat. Sudah praktek. Lulus dari pondok ini pajak pegawai di kebun di kantor camat magang, nulis surat lebih hasil di pondok. Nah ini yang terjadi di antara pendidikan-pendidikan di pondok modern. Selamat masih lanjut. Nah, jadi ada banyak hal bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kita rencanakan yang insya Allah juga akan mungkin dalam kesempatan ini masih ada waktu nak disampaikan. Juga diantaranya ayolah ngajak sama-sama bapak-bapak kita sama-sama minat budak ini sebagai anak didik kita semua. Amun misalkan budak ini balik dek ngatik surat izin tani ngapur balik mana surat izin, aman sekiranya mah itu angkatkan, aman dek ngatik surat izin angkatkan balik sini, berarti dia ini ada izin, angkatkan balik. Kadang-kadang gurunya tidak sempat ngajar karena nyakang yang. Nah jadi tolong untuk ke depan kita sama-sama. Jadi yang muda balik, jadi mengundang surat izin, mana surat izin ini? Kapan ada surat izin, siapa yang tanda tangan? Nah, ini salah satu. Yang kedua untuk menghindari kenakalan-kenakalan yang lebih jauh lagi. Budak-budak ini galak minggat, galak macam-macam ini diantara salah satu faktornya itu minta duit. Menarik? Minta duit. Kamu ngatik duit nak wani. Nah ke depan ini kita coba untuk merencanakan bahwa anak-anak ini tidak megang duit. Di pondok ini anak-anak tidak pegang duit cash, tapi dia pegang semacam duit pondok. Jadi kalau dia dapat, kalau kamu menjual anak apa itu terus kemudian kita tukar duit itu dengan duit yang dibuat oleh pondok. Yang pacak laku di warung-warung pondok. Belahilah keluasannya, lanjirlah duit itu, dia kan laku. Balik belakang beli pas satu saja. Ini salah satu kita untuk mengantisipasi supaya anak-anak tetap stay di pondok, supaya kita juga baca maksimal untuk memberikan pelajaran dan pengajaran di pondok. Selain memang akan ada absensi dan segala macam. Jadi memang akan banyak perencanaan-perencanaan. Sekaligus juga ini sedang menata tentang kedisiplinan. Jadi bapak-bapak kalau misal amunade yang kena sentil dikit, yang kena pecut dikit-dikit, aku izin kok kamu. Kira-kira jadi yang dek. Jadi yang dek. Jadi. Insya Allah. Artinya main. Anak-anak itu juga akan menghasil. Dia ini dipukul oleh guru yang benci dengan dia, atau ditabuk karena gurunya saya. Lain sakitnya. Insya Allah lain. Dan juga sewaktu di Gontor, di zaman aku dulu di Gontor itu dang parah-parah. Sistem pendidikan itu hampir militeristik. Jadi kena pukul, kena rotan, push up, tapi itu yang memang tidak bagus, tidak bagus. Dan kita sebagai guru tuh tidak boleh. Tapi tadi yang harus kita pahami bahwa anak-anak ini produk daripada masyarakat. Kita ini lahir dalam masyarakat yang kehidupan sehari-harinya keras. Kadang-kadang tuh memang, dikenai omongin deh. Kadang-kadang. Tapi tidak semestinya begitu. Ada anak yang lebih gebuk macam-macam, tambah lawan. Nah ini tidak pacak dikeras. Artinya tahapan-tahapan itu Pak tentunya akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih jauh. Baik itu pendekatan psikologis, pendekatan pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun akan terjadi pemukulan, insya Allah ini juga akan terukur. Jadi misalkan ini, beberapa anak aku di 2 minggu di sini, beberapa tentang tapi tamparan, nah ini ada standar sebenarnya nampak muda tuh, dalam pendidikan. Dek jadi lalu di sini nah, 1, 2, 3.
3 garis ini lah mentok. Main. Suaranya kuat. Sakit ada. Karena melebihi dari sini, ini kena cuping. Kena cuping, gendang telinga, pecah. Ngebuk itu ada ukuran. Itu kalau ngebuk di didek. Amun gembok ke si tangan lain cerita, siningan pantau lain. Ini bukan didik ini. Tapi aku izin dengan kamu. Insya Allah segala ikut itu terukur, insya Allah terukur. Amun kamu tidak percaya kena di rumah dikit, tampuklah sedikit. Suaranya kuat tapi tidak. Tapi ini akan memberi efek jerah terhadap yang lain, insya Allah. Ini yang disebut dengan tanbihan lil amal. Santri, itu nyimak ini. Wah, ketahuan rahasianya. Bocor ya, bocor. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang jelas saya sudah izin ini dengan wali-walimu. Saya sudah izin dengan wali-walimu. Artinya ke depan saya juga tidak khawatir. Silakan kalau untuk ngadu. Tapi yang jelas begini, Pak. Saya tuh mengalami beberapa pondok. Pondok ini macam-macam. Apa yang disampaikan jemaah ini belum tentu seperti yang terjadi. Maka kata pepatah itu laisal khabar kal muayyanah, bukanlah kabar itu seperti kenyataan. Ada kisah budak di dasar ini tahan mondok. Nak balik. Jadi nak balik menyangka kali game jegalah. Nah game tak ditabuk, kapan dah ditabuk ngatur aku kena tabuk. Pakaian nih dijemukan, titik dari jemuhan, kena hujan, dek ngawagi baca, dek ngawagi nyuci, nelpon rumah, pakaian pun lengit kali, mana bahasan kamu? Ada wali datang ke pondok, mana kamu ini di pondok? Ini di pondok aku bicara. Ke pakaian pacak langit, sepatu pacak langit ini. Stop dulu. Pak, ini mohon maaf budaya, ini kita cek. Aku panggil waktu itu budaknya. Maaf Pak, ini tadi aku yang kalau kita catat. Kisahnya kulakukan rahasia. Ternyata di sekeliling pondok itu pojok itu banyak pakaian muntang ditimbun-timbun budak. Di bawah jemuran katanya. Cek keluar kali. Ketemu. Oh ini lah pakaian. Telepon wali ini ajukan data. Nah ini kenyataan. Nah jadi ini maksud daripada cerita ini. Andai kata ada anak melapor macam-macam dengan kamu, tolong jangan simpulkan serta-merta. Tolong konfirmasi dengan kami yang ada di pondok, siapapun itu. Tanya masalahnya, kita ini keluarga, ini anak kita sama-sama. Dekan ada niat kita nak saling badai. Jadi kita kena sama-sama. Budak ni mana masalahnya apa? Amun dia dek betah ke dia. Bapak yang lebih tahu mana dia secara psikologis. Kami juga mencoba untuk mengukur itu. Jadi ayo kita sama-sama. Seperti yang mau disampaikan oleh Ustazah tadi, di sini dianakkan. Petang pagi kami usahakan untuk mendidik. Ketika balik kami nitip pula kok kamu, karena dia ini anak kamimu. Semasa di kamu tolong jaga, jangan sampai pendiri yang kami didik rusak pula di luar. Minta tolong. Nah itu kan sama-sama kan. Berarti anak kamu bertitip ketika dia datang di sini. Amun dia balik, kami bertitip dengan kamu. Tolong dijaga. Karena hampir rata-rata ketika di pondok itu aku minat permasalahan-permasalahan yang muncul. Ketika anak-anak nyampai balik dari rusun sebulan, setengah bulan, begitu balik ke pondok, semua disiplin rontok. Ke masjid mulai malas. Yang biasanya ngomong berbahasa lah, berbahasa lagi. Kadang-kadang pula muncul hubungan bulan dari mana itu ulang meluang. Bro di pondok. Boleh kan? Yang kru, macam-macam omongan. Nah karena lingkungan ini terkadang lebih cepat melekat daripada omongan. Lebih cepat. Nah tolong, makanya itu tadi Ustazah bertitip. Ketika di rumah tolong
tolong untuk kami nitip juga anak-anak ini. Jangan sampai apa yang dibangun di sini runtuh mulai di sana. Jangan sampai aman kamu bertitip di sini, tolong jaga anakku, jangan sampai sakit, jangan sampai cuil jemut. Nah tolong mak itulah mulai. Kami bertitip, nah ini di badan kamu, tolong jaga, tolong didik, kalau sampai cuil utang, kina ini bakal bermotor halang ngabut-ngabut, kele bebada dan segala macam sama. Kami bertitip tolong itu. Bertitip dengan tolong kinai dia ni usai bawa siapa. Tolong kinai dia ni yang bermotor kebut-kebutan apa dia. Amun akhir malam dia belum balik, tolong cakahi. Tolong pastikan di mana kinai mak mana sembayangnya, kinai mak mana makannya, kinai pedia yang dibacanya. Kalau dia sesuai, kinai pedia HP-nya, isinya tuh pedia, apa main judi online, tolong kinai. Karena hal yang lain itu tidak kami bolehkan di sini. Nah, sesuatu yang tidak kami bolehkan kami bertitip. Halamule kamu ajungkan yang lain itu. Sama kan? Sama, karena anak ini anak kita sama-sama. Walaupun berapa minggu aku nimpai di sini, tapi lah hasil ada ikatan emosional dengan budak-budak. Kapan masjid bikin mana nanti, was apa minggat, apa kemana, sama. Karena seringnya intensitas bertemu ini akan membangun ikatan emosional. Nah tolong juga kaitkan ikatan emosional bapak-bapak dengan anak-anak juga ketika di rumah. Jangan sampai dibiarkan terlalu sendiri. Balik ke rumah tidak pernah kamu ajak cerita. Balik ke rumah kamu menangkan ini. Mohon maaf, amun aku dibasuhkan ngerti kali deh. Kalau kan ada yang misalkan veteran supaya pendai lupa ya kan. Nah jadi tolong untuk perencanaan ke depan, insya Allah di waktu mendatang bulan sudah lebaran mungkin kita akan ada silaturahim sawalan, karena ini juga masih banyak wali-wali yang belum datang. Sekaligus kita mungkin pacak gambarkan mak mana perkembangan apa yang sudah kita godok selama ini. Nah kadang karena waktu juga lah 11.30, mari bapak-bapak mumpung di sini, kalau budaya kemana-mana kita sembahyang budaya sama-sama. Mohon maaf, ini sadenya dalam arti kita puasa sama ngantah ya putih kan. Nah jadi sadenya ajaan dihi sudah kita sembahyang sama di sini. Kita sembahyang sama, mudah-mudahan ada ingatan besok bahwa kita ini pernah ada dalam satu jamaah. Nah itu ya. Inilah budaya pengenalan dari aku bapak-bapak. Andai kata ada hal yang tidak sesuai, tidak berkenan, kurang masuklah, baik itu secara pikiran, secara perasaan kurang berkenan, wabil khusus aku dan atas nama guru-guru tadi mungkin yang menyampaikan, berikut segenap keluarga Pondok An-Nur ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi sebelum aku tutup ada hal yang aku garis bawahi, tolong anak-anak ini kan balik sahih, anak-anak ini kan balik, hal aku diajak balik sebelum dapat surat izin. Setiap anak-anak itu diberikan surat izin, di situ ada tanggal balik ke rumah, ada pula tanggal balik ke pondok. Nah untuk itu mohon kerjasama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, segala-galanya, tolong diangkatkan tepat waktu. Makin gancang balik ke pondok makin ilok, supaya dek banyak yang terkontaminasi macam-macam di luar. Dan juga terakhir balik kata yang tadi, kami sekeluarga besar Pondok Pesantren An-Nur ini, baik dewan guru, yayasan dan semua yang ada di sini, bertitip dengan kamu. Bertitip yang pertama, tolong nitip anak-anak di. Yang kedua, titip salam dengan keluarga-keluarga yang ada di dusun. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur nitip salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong ini disampaikan. Kabarkan bahwa di pondok alhamdulillah sehat, guru-gurunya baik-baik dalam keadaan sehat walafiat.
Mohon juga disampaikan untuk minta doanya supaya pondok ini tetap konsisten dalam mendidik generasi-generasi yang akan datang. Dan wabil terakhir, karena ini akan nak riaya diri, sebelum itu tiba jelalah tadi kami mengucapkan, mungkin kalau saya sempat saling hayawi pas di hari raya itu, minta kami sekeluarga Pondok Pesantren An-Nur, baik itu yayasan, pimpinan, dewan guru, dan semua yang terlibat di pondok, keluarga pondok, minta maaf lahir dan batin. Nah, mungkin itu ya, lebih kurangnya aku minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.